Perkenalkan, nama saya Julide Christine Anipurba, jurusan Akuntansi, mata kuliah Ekonomi Makro. Analisis daya saing sektor medium high teknologi industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global dengan menggunakan Relevant Comparative Advantage atau RCA dan analisis panel data. Variabel yang diuji dalam penelitian ini mencakup ekspor, tenaga kerja, investasi, bahan baku, energi, serta barang. Perhitungan RCA. Industri medium high teknologi Indonesia tidak memiliki daya saing di Tiongkok, Indonesia, dan Korea Selatan, atau nilai rata-rata RCA lebih kecil dari 1. Latar belakang terbagi dalam 2 peran kunci, yaitu 1. Pengolahan industri yang memainkan peran perubahan struktur jangka panjang suatu perekonomian. 2. Pengolahan industri dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan formal pada tahap awal pembangunannya, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk pertumbuhan produktivitas yang lebih berkelanjutan dan cepat. Untuk kasus di Indonesia, kontribusi industri medium high teknologi selama tahun 2000 sampai tahun 2019 berada pada kisaran 30,0 sampai 40,0%. Sedangkan pada tahun 2019, kontribusi Indonesia industri high medium teknologi di Indonesia sekitaran 37,32%, masih berada di bawah Malaysia yang 44,01%. Tiongkok berada pada 41,45%, Thailand 41,36%, India 41,33%, dan bahkan Vietnam 39,0%. Padahal pada tahun 2000, kontribusi industri medium high teknologi Indonesia pada 35,27%, masih jauh di atas Vietnam yang 21,86%. Tinjauan literatur dalam The Principles of Political Economy and Taxation of David Ricardo disebutkan bahwa suatu negara lebih baik memilih spesifikasi ekspor produk tertentu yang memiliki keunggulan komparatif agar alokasi sumber daya ekonomi negara menjadi lebih efisien. Menurut Krugman and Ostwald 2012, suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika opportunity cost dari memproduksi si barang lebih kecil daripada negara lain. Lebih lanjut, Pindyck dan Rubenfeld 2017 juga menyebutkan bahwa keunggulan komparatif setiap negara akan menentukan apa yang akan terjadi dalam perdagangan di antara kedua negara tersebut. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan RCA sebagai pengukuran daya saing. Perhitungan RCA adalah membandingkan ekspor suatu komoditi di suatu negara dengan total ekspor negara tersebut dan share ekspor komoditi tersebut dalam perdagangan dunia atau suatu negara tujuan dagang tertentu. Jika nilai RCA lebih dari atau sama dengan lebih kecil dari 1, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif pada komoditi yang dimaksud. Adapun rumus RCA adalah sebagai berikut. XIZ RCA sama dengan SI, XI sama dengan XWJ. XIJ per XWJ, XI per XW, di mana X sebagai ekspor, I sama dengan negara tertentu, J sama dengan komoditi tertentu, W sama dengan negara global. Pada penelitian ini, komoditi yang akan diukur dibatasi pada industri medium high teknologi. Yang dimaksud dengan industri medium high teknologi mengacu pada klarifikasi industri pengolahan berdasarkan intensitas teknologi dari UNIDO 56. Selain itu, analisis daya saing dibatasi pada beberapa negara yang menjadi mitra dagang produk industri medium high teknologi Indonesia, yaitu 1. Tiongkok, 2. Brazil, 3. Afrika Selatan, 4. Thailand, 5. India, 6. Malaysia, 7. Korea Selatan, dan 8. Vietnam. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan perhitungan RCA, tingkat daya saing subsektor Indonesia medium high teknologi Indonesia menunjukkan hasil dari bervariasi di setiap negara tujuan ekspor. Seluruh subsektor medium high teknologi Indonesia memiliki nilai RCA kurang dari 1 di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Artinya,
Produk-produk industri medium high teknologi Indonesia tidak berdaya saing di negara-negara tersebut. Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif di Tiongkok, India, dan Korea. Nilai ekspor Indonesia di ketiga negara tersebut memang relatif kecil jika dibandingkan negara pesaing lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing medium high teknologi Indonesia. Berdasarkan uji Chow and Hussman, model terbaik yang dipilih untuk mempresentasikan faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia adalah Fixed Effect Model atau FEM. Hal ini terlihat dari hasil pengujian koefisien negara secara simultan atau yang disebut dengan F-statistik. Koefisien determinasi disebut R-squared atau R2 dan koefisien regresi parsial disebut T-statistik. Apabila probabilitas V-statistik lebih kecil daripada 0,05 maka variabel independen secara bersamaan signifikan terhadap variabel independen. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil perhitungan RCA diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang berbeda-beda di setiap sektor industri medium high teknologi dan setiap negara tujuan ekspor. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk industri medium high teknologi di Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dengan catatan, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saingnya dan mulai melakukan diversifikasi produk ekspor ke arah produk yang lebih kompleks dan padat teknologi. Hasil pengujian model diketahui bahwa meningkatnya investasi dalam bentuk PMDN serta efisiensi bahan baku dan bahan penolong berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri atau medium high teknologi Indonesia. Hanya saja dampaknya masih sangat terbatas. Sementara untuk variabel ekspor atau R2 dan koefisien regresi parsial disebut T-statistik. Apabila probabilitas V-statistik lebih kecil daripada 0,05 maka variabel independen secara bersamaan signifikan terhadap variabel independen. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil perhitungan RCA diketahui bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang berbeda-beda di setiap sektor industri medium high teknologi dan setiap negara tujuan ekspor. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk industri medium high teknologi di Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dengan catatan, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saingnya dan mulai melakukan diversifikasi produk ekspor ke arah produk yang lebih kompleks dan padat teknologi. Hasil pengujian model diketahui bahwa meningkatnya investasi dalam bentuk PMDN serta efisiensi bahan baku dan bahan penolong berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing industri atau medium high teknologi Indonesia. Hanya saja dampaknya masih sangat terbatas. Sementara untuk variabel ekspor, PMA, tenaga kerja, energi, dan kapital meskipun arahnya positif, namun pengaruhnya sangat berpengaruh. Sekian persentase kali ini. Saya yang bernama Julide Christine Ani Purba mengucapkan banyak terima kasih dan saya pamit undur diri. Terima kasih.